Nah, dia ada biasanya di P75, P80. Nah, dia ada di sini nih. Ya, dia ada di top level pembayar gaji. Nah, faktanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu memberikan pemahaman pada teman-teman bahwa kita ini berada pada kontinum yang sama. So, what is the reason of being inferior? Alasannya apa untuk kita merasa tertekan, kita merasa stres sendiri? No, kita sama kok dengan perusahaan itu. Kita cari kerja, mereka cari karyawan. Itu ya. Nah, kenapa mereka buka job posting? Karena mereka tidak sanggup untuk mencari di channel yang lain. Nah, ini slide ini menjelaskan ke teman-teman bagaimana sebuah perusahaan itu mendapatkan karyawan. Ya, kalau tadi 3P, yang ini 4B. Nah, yang saya kasih box merah, inilah yang teman-teman temukan kalau perusahaan itu buka job posting, iklan. Cara yang terbaik sebenarnya sebuah perusahaan itu mendapatkan karyawannya adalah dengan build, dengan membangun dari dalam. Ya, bisa juga dengan borrow. Borrow itu biasanya dengan menggunakan fasilitas yang ada di asosiasi industri, asosiasi profesi, kampus, konsultan, dan lain sebagainya. Bridge ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menjembatani orang pindah dari anak perusahaan ke induk perusahaan, dari satu unit operasi pindah ke unit operasi yang lain. Nah, kalau mereka nggak bisa lagi mendapatkan dari 3 ini, maka mereka akan beli dari luar. Dalam tanda petik, mereka akan cari. Ya, nah bukalah job posting. Nah, ketemulah kita, gitu kan? Kita apply, interview, lolos, salary negotiation sekarang. Sekarang kita negosiasi gaji. Ya. Nah, yang tadi saya katakan, teman-teman, so perusahaan itu sebenarnya juga berjuang. Mereka ingin kelihatan seksi, mereka ingin kelihatan menarik bagi pencari kerja. Nah, apa yang mereka lakukan dalam disiplin human capital, human resource, itu disebut dengan employer branding. Ya, secara definisi employer branding itu adalah the reputation and experience of an organization conjures as an employer. It is the perceived identity of a company by the public. Di model yang lebih advance, bahkan ini ada indeksnya, ada angkanya, ada apa namanya, nilai statistiknya. Nah, brand yang dibangun itu tujuannya buat apa? Again, itu tujuannya adalah untuk membangun persepsi positif dari publik. Nah, dalam tanda petik, publik secara khusus adalah orang-orang yang mereka incer untuk dijadikan karyawan. Ya. Nah, semakin bagus reputasinya, maka orang pengen kerja di situ. Ya, kita sebut saja perusahaannya ya. Di Indonesia the best company branding so far itu adalah BCA. Kalau teman-teman tanya 10 mahasiswa gitu ya yang baru tamat, baru wisuda, mau kerja di mana gitu. Yang ada di pikiran mereka itu adalah BCA. Di bawahnya ada Mandiri, ada Astra, ada Indofood, ada Semen Indonesia. Ini perusahaan saya dulu, perusahaan saya sebelum ini. Ada Gudang Garam, ada Trakindo. Nah, persepsi yang dibangun oleh perusahaan itu menyebabkan orang tertarik kan, orang pengen bekerja di situ. Dan akibatnya apa? Begitu mereka buka, begitu mereka mereka buka vacant position, orang
yang terbaik yang ada di market itu apply ke situ. Dan mereka nggak akan takut untuk invest dengan paket yang menarik. Nah, beruntunglah beruntunglah teman-teman kalau misalnya teman-teman terpilih untuk masuk itu. Tapi hukum alam ya, hukum alam, kalau peminatnya banyak, kompetisinya keras. Pasti itu. Sehingga rasionya kadang-kadang nggak masuk akal. Oke, lanjut. Saya ingin bergeser ke bagian akhir. Ini bagian terpenting dari sesi kita malam ini. Saya akan bicara tentang the secret of nailing salary negotiation. Kita nggak ada polling lagi. Pollingnya ada 2 saja, cukup yang tadi. Nah, di bagian ini saya akan share ada 7, teman-teman. Ada 7 step how to nail salary negotiation. Ya, mulai dari sebelum masuk ruangan. Ini sebelum masuk ruangan nih, 3 ini. Kemudian di saat teman-teman berhadapan dengan rekruternya, berhadapan dengan orang yang menanyakan berapa gaji yang Anda inginkan. Sampai setelah teman-teman meninggalkan ruangan. Nah, saya akan kupas ini satu-satu. Ya, ada 7. Kita mulai ya. Bagian pertama. Di bagian pertama ini, teman-teman, ini sebelum Anda masuk ke ruang interview ya. Rahasianya adalah Anda harus clear dulu dengan standpoint Anda. Bahasa direct, bahasa langsungnya itu kira-kira seperti ini. Anda itu siapa? Who are you? Nah, kenapa ini penting? Teman-teman bisa lihat di bawah. Apakah teman-teman itu fresh graduate atau experienced applicant? Sorry ya teman-teman, saya menggunakan bahasa Inggris. Saya kebetulan sekarang lagi les bahasa Inggris. Guru les saya mengatakan harus banyak-banyak belajar. So, modulnya saya tulis dalam bahasa Inggris. Tapi penyampaiannya bahasa Indonesia. Oke. Tanya diri kita ini siapa? Apakah Anda fresh graduate? Nah, kalau Anda fresh graduate, sorry Dori Mori, not too much space to play. Ya memang, kalau teman-teman baru tamat, itu nggak banyak yang bisa kita mainkan di situ. Kita bisa bermain, tapi nggak akan se-fleksibel, nggak akan seluas, ya lapangan mainnya itu nggak akan seluas kalau yang sudah berpengalaman. So, berarti saya harus pasrah dong Pak? Nggak juga. Ya, pahami posisi Anda dulu, dengan begitu Anda akan bisa nanti mengatur strateginya. Yang berikutnya, is your dream post is hot seat or not? Apakah posisi yang Anda incer itu hot seat? Apa itu hot seat? Yang langka di market. Saya punya satu posisi sekarang yang saya sedang cari, dan bahkan sama-sama staff, di semua staff saya gajinya paling tinggi. Itu dari awal, gajinya paling tinggi. Nama posisinya adalah HR Data Analytic Officer. Kebayang nggak kerjaannya apa? HR Data Analytic Officer. Kebayang nggak kerjaannya? Dia akan mengolah data. Ya, kita tahu digitalisasi itu menyebabkan kita dihujani oleh data dalam jumlah besar. Data dalam jumlah besar itu hanya akan jadi sampah di tangan orang yang salah. Data itu baru bermakna kalau dia sudah dibuat polanya sehingga dia menjadi informasi. Informasi itu nothing kalau dia tidak disampaikan dalam konteksnya, kalau dia tidak dianalisa. Informasi itu baru dia akan berharga kalau dia sudah disampaikan dalam konteksnya, sudah disampaikan dalam analisa, sehingga dia menjadi wisdom, menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, HCIS saya ya,
Human Capital Information System saya, orang absensi sekarang pakai fingerprint, orang cuti pakai fingerprint, pakai digital aplikasi, nggak masuk pakai aplikasi, semuanya pakai aplikasi. Nah, kalau nggak diolah dengan baik, itu hanya akan jadi sampah. Nah, posisi ini nanti akan jadi tukang masak saya. Nah, ini dream job yang hot seat, teman-teman. Di market tuh nggak banyak. Sehingga kenapa gajinya lebih tinggi? Karena susah nyari orang ini. Susah ini nyari orang ini. Nggak semua orang tamatan manajemen SDM itu bisa kerja di sini. Kenapa? Karena perlu ada ilmu statistiknya juga. Tapi kalau cemplungin orang statistik ke sini terlalu ini juga bagi dia. Nah, orang statistik cenderung dia berpikir direct to the point. Dia cenderung lebih kaku dibandingkan dengan orang humaniora. Kalau dikasih orang matematika, logiknya mungkin dapat, somehow sense of HR-nya itu kosong di situ. Kalau dikasih orang murni HR, ya mungkin bisa analisa data, mungkin orang HR, tapi sense of teknologi nggak dapat di situ. Kalau mau dikasih ke orang IT, orang programming, sense of HR-nya nggak dapat, sense of data analytic-nya nggak dapat. Di teknologinya mungkin dapat, di digital programming, software-nya mungkin dapat, tapi di bagian lainnya nggak dapat. Sehingga yang saya inginkan itu adalah gabungan dari semuanya, ada di orang ini. Nah, teman-teman bisa bayangkan, it is a very hot seat. Ya, susah nyari orang ini. Sehingga kalau teman-teman itu merasa bahwa I'm the guy, I'm the person, Anda boleh usulkan, ya Anda boleh berpikir, Anda boleh langsung set pikiran Anda bahwa Anda itu dihargai harusnya di angka segini. Gitu. Walaupun Anda fresh graduate, Anda harusnya di angka segini. Yang perlu Anda tahu, yang perlu Anda miliki adalah you have to have a data. Nah, akan beda ceritanya kalau Anda bukan hot seat, posisi itu bukan hot seat. Contohnya apa? Dibuka lamaran untuk misalnya data entry officer. Data entry officer itu kalau saya bercanda dengan tim saya, satu posisi kalian buka di LinkedIn, kalian buka di Jobstreet, itu kalian bisa bawa CV satu kargo. Saking banyaknya yang apply. Karena posisi itu bukan posisi yang hot seat. Everybody can do it. So pertanyaannya, kalau everybody can do it, why a company should hire you? Kenapa perusahaan harus memilih Anda, kan gitu? Nah, akibatnya apa? Kalau supply-nya berlimpah, maka harganya langsung jatuh, kan? Itu hukum-hukum alam itu. Hukum supply and demand. Kalau supply-nya melimpah, harga pasti tertekan. Ya. So, berikutnya, are you in a rush or in slow motion mode? Apakah Anda harus dapat kerja bulan depan? Atau oke, saya akan ikut prosesnya, saya akan nikmati prosesnya. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau enggak, there will be another month. Nah, itu akan beda. Nah, kenali dulu teman-teman, kenali standing point Anda. Anda ada di posisi mana? Once you are aware your position, itu akan membuat Anda jauh lebih siap secara mental untuk bernegosiasi. Ya, di case saya bukan lagi nih, di case saya bekerja. Saya sudah bergabung di perusahaan lama itu 12 tahun. 8 tahun lebih kurang itu di Holcim Indonesia, perusahaan MNC, multinational company, headquarters-nya ada di Swiss, very huge company, sangat besar, ada di 80 negara. Indonesia sendiri, Indonesia adalah kontributor EBITDA terbesar di Asia Tenggara, dan kita salah satu dari top 10 di dunia, sehingga Indonesia ini sangat penting. So, yang ingin saya katakan adalah perusahaan saya keren sebenarnya. Keren. Kemudian dibeli oleh Semen Indonesia Group. Saya menjadi bagian dari Semen Indonesia. Semen Indonesia dream job.
puluhan juta anak muda Indonesia pengen bekerja di perusahaan ini. Ya, perusahaan ini keren, salah satu penyumbang dividen terbesar ke negara. Itu menandakan perusahaan ini sehat, perusahaan ini untung gitu. Dan tiba-tiba saya di-approach. Saya dilirik nih oleh perusahaan ini. Nah, yang pasti saya nggak in a rush. Ya, saya nggak buru-buru, sehingga saya bisa gas, rem gitu kan, bisa dimainkan gitu kan. Nah, saya mengerti posisi itu tuh, sehingga itu menambah confidence saya, teman-teman. Pada waktu saya masuk ke ranah negosiasi, saya very clear dengan my standing point, dan saya bisa mengatur strateginya dari situ. Nah, saya juga akan menyarankan hal yang sama buat teman-teman. So please be clear and understand your position, sehingga teman-teman itu ready to discuss. Poin pertama. Gitu ya. Kita geser ke poin kedua. Have benchmark. Yang tadi beberapa kali saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, adalah dosa besar. Kalau teman-teman masuk ke ruang negosiasi itu tempat data. Dosa besar itu. Harus punya data. Do your homework. Research again. Cari informasinya, cari lagi. Sehingga data Anda kuat, data Anda cukup. Dan pada waktu Anda punya data yang cukup, Anda akan pasti loh dengan apa yang Anda katakan. Kalau data Anda nggak cukup, Anda akan dengan mudah itu dihajar, di KO kan nanti sama rekruternya. Saya sudah menginterview ratusan orang. Ya, ratusan orang, banyak. Dan pada waktu saya menanyakan